Nah ini nih, banyak orang bilang cinta itu indah ya. Tapi kenyataannya mengapa yang kita bilang cinta itu justru membuat kita hancur, kehilangan diri dan bahkan menjauh dari Tuhan. Ya ini realita ini sangat banyak sekali terjadi dan tidak selalu terjadi ya, tapi hampir kejadian ini banyak terjadi di banyak orang ya. Awalnya kok indah, lama-lama kok makin apa ya, menghancurkan gitu ya kalau kata orang. Nah, sebenarnya kita mau belajar dulu apa sih itu cinta ya. Jadi cinta itu pengertiannya adalah dorongan yang terhubung untuk memberi dan peduli kepada seseorang atau sesuatu di luar diri kita. Ya. Dan namun dalam kehidupan nyata cinta sering dipersempit menjadi perasaan romantis. Padahal cinta itu jauh lebih luas dari sekedar rasa suka atau ketertarikan. Jadi kenapa lama-lama kalau hubungan udah lama gitu ya, lama-lama kok kayak ya gini-gini doang nih hampa ya, itu karena cintanya itu dipersempit toh. Definisinya yang tadinya kita mau terhubung, memberi, peduli, akhirnya cuma terpaku dalam perasaan yang romantis. Ya dia udah gak seru lagi nih kayak awal-awal misalkan seperti itu ya. Jadinya udah ngerasanya gak puas ya. Nah menurut psikolog Robert Sternberg, cinta itu sebenarnya terdiri dari 3 unsur. Sorry. Ya, yang pertama keintiman yaitu kedekatan emosional, saling percaya, saling memahami, kemudian ada passion, ketertarikan fisik dan emosional yang kuat, serta yang terakhir adalah komitmen, ya keputusan untuk tetap setia dan membangun hubungan jangka panjang. Ya, cinta yang sehat itu seharusnya tumbuh seimbang di antara ketiga faktor ini. Tapi jika salah satu unsurnya hilang, maka cinta itu sendiri akan menjadi tidak stabil, bahkan menjadi toksik tadi ya, kita bilang toksik. Jadi ketiga faktor ini gak bisa hilang. Gimana caranya kita memaintain ketiga hal ini? Ya itu yang nanti kita akan bahas ya. Oke, next. Mengapa sih tadi udah kita pelajarin apa itu cinta dan cinta itu dari 3 unsur dan sekarang yang jadi topik kita mengapa cinta menjadi toksik. Ya. Kadangkala cinta itu bukan cinta aja ya, hubungan ya. Jadi aku general ya. Jadi cinta itu bisa antar kita dengan pasangan, dengan keluarga, dengan sesama ya. Banyak hubungan itu menjadi toksik karena orang-orang yang kosong tadi merasa berharap disembuhkan oleh cinta dari orang lain. Ya, padahal jangan memulai hubungan dengan mencari identitas, tapi mulailah hubungan ketika kita udah tahu identitas kita, siapa kita di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau kita masih kosong, masih gue ini kayak gimana ya, tapi kita mulai berani menjalin hubungan, nah nanti ujung-ujungnya bisa jadi toksik. Karena apa? Karena kita berharap sama orang lain. Gak lagi berharap sama diri sendiri kan, terlalu banyak ekspektasi di luar diri kita. Ya, kemudian yang kedua tadi akhirnya berpusat kepada diri sendiri, fokusnya sama aku. Aku tuh diginiin, aku tuh gak diginiin, aku tuh pokoknya semuanya aku. Aku dikecewain, aku dilukai, aku harus balas. Nah itu tuh yang berbahaya. Aku udah dihianati, oke aku balas. Nah akhirnya lama-lama secara tidak sadar itu tuh jadi toksik. Ya, kemudian yang ketiga hubungannya hanya berakar kepada nafsu. Ya cuma kayak dia cantik nih boleh deh jadiin pacar gitu. Oh dia ganteng nih, oh ya udah deh boleh jadiin pacar. Tapi enggak lebih dari itu. Pasti lama kelamaan akan menjadi toksik. Yang terakhir adalah tidak membuat batasan yang sehat ya. Akhirnya apa? Hubungan seperti ini kita bisa bilang akan menjadi cepat layu ya. Karena tidak berdasarkan pada nilai-nilai seperti tadi kejujuran, saling menghormati, menjaga kekudusan, mau bertumbuh kuat itu tuh semua nggak ada. Ya kita nggak punya batasan yang sehat batasan-batasan yang sehat sehingga cinta itu nanti tidak berjalan sepadan dan sesuai dengan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Ya, jadi kasih itu bukan berarti selalu berkata iya.
Nah itu yang harus perhatikan ya. Kasih itu, cinta itu tidak selalu harus berkata iya. Tapi Tuhan sendiri mengasihi kita dengan batas. Ya, Ia memberi kebebasan tetapi juga menuntun kita di dalam kebenaran dengan firman Tuhan. Ya, kita bisa berkata tidak tanpa berhenti mengasihi. Ya, karena cinta tanpa batas, kebenaran akan kehilangan arah. Dan kebenaran tanpa cinta akan kehilangan hati. Ya, aku ulang ya. Cinta tanpa batas kebenaran akan kehilangan arah dan kebenaran tanpa cinta akan kehilangan hati. Yang lama-lama hati nurani kita juga akan mati. Empati kita mati, semuanya mati sehingga kita akan terjebak di dalam situasi yang sulit untuk keluar gitu. Stuck aja gitu. Lama-lama kosong, hampa. Padahal kesalahan-kesalahan itu yang kita buat sendiri. Ya, next. Ini kita bahas dulu ya permasalahannya kenapa bisa jadi seperti racun gitu ya. Cinta yang disalahpahami itu bisa menjadi racun dan inilah tanda-tanda hubungan yang menjadi racun. Banyak sekali orang yang berpikir asal ada cinta, asal ada kasih semua akan baik-baik saja. Ya, padahal cinta tanpa kasih akan menjadi egoisme yang terselubung. Ya, cinta tanpa kasih akan menjadi egoisme yang terselubung. Banyak banget cerita nyata pasangan-pasangan yang saling menyakiti tapi tetap bertahan atas nama cinta. Cinta ya, tanda kutip. Jadi cinta yang toksik tadi. Ya udahlah, udah lama tanggung misalkan gitu. Ya udahlah aku nggak bisa hidup tanpa dia, udah terlalu lama. Akhirnya saling menyakiti, saling menghancurkan, nggak ada yang bertumbuh, semuanya hancur. Ya, padahal Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Siapa yang mau buka? Coba 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Amin, thank you ya. Dijelaskan ya di dalam Alkitab itu, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah dari semua ini kira-kira ada yang udah lulus belum kita lakukan? Gak usah sama pasangan deh, sama rekan kerja kita, sama keluarga kita. Udah sabar belum? Kita bisa gak sabar? Kita bisa gak murah hati? Kita bisa gak cemburu? Ya, Alkitab jelas sekali memberikan kita banyak ajaran, tapi pada kenyataannya kita semua gagal. Mudah nih, kayak aku juga mudah banget nih men-sharingkan when love turns toxic, tapi pada dasarnya kasih itu kan ini. Bisa gak kita melakukan ini semua ketika kita dihadapkan dengan kehidupan kita sehari-hari? Tidak hanya dengan pasangan, tapi sekitar kita. Kita mungkin bilang diam-diam, manis-manis di depan, tapi hati kita tuh ya ampun penuh dengan amarah, penuh dengan rasa cemburu, penuh dengan tadi dibilang, penuh dengan menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kita mau orang yang menyakiti kita juga merasa sakit. Kita mau orang yang ngelukain kita itu ngerasa menderita. Pernah gak ngerasa kayak gitu? Pernah Kristo. Pernah ya, pasti semua pernah ya. Tapi masalahnya kita mau berubah apa enggak? Karena manusia semua tidak luput dari kesalahan. Ya, maka itu kita sharing ya. Nah, kita akan buka ruang sharing ya. Nah, kalau pernah berarti udah lewat ya. Tapi kalau pada saat ini kita sedang merasakan ini semua, ya mungkin kita bisa refleksi kembali sama kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan atau enggak? Kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan atau enggak? Atau terjebak ya udahlah gue Kristen, ya gue ke gereja, gue ibadah mingguan, semuanya kita lakukan. Merasa bahwa itu semua sudah tepat untuk dilakukan padahal Tuhan gak pernah meminta rutinitas kita, gak pernah minta apapun tapi Tuhan minta hati kita.
Itu yang seringkali kita lupakan. Tuhan minta hati kita. Tapi kita sering lupa. Ya, yang kita kasih apa? Rutinitas kita, badan kita. Tapi enggak pikiran dan hati kita. Ya, jadi kembali lagi ke ini ya, tanda-tanda hubungan yang beracun ya. Oke, pertama yang bisa kita lihat ketika kita menjalani hubungan dengan orang lain, yang pertama ada manipulasi emosional ya. Apa itu? Pasangan kita tuh suka banget ngatur. Semuanya diatur. Kalau kamu sayang ya kamu nurut dong, kalau kamu sayang kamu dengerin aku dong. Padahal gak kayak gitu. Boleh berdiskusi, boleh kasih saran, tapi bukan berarti kita menguasai hidup pasangan kita. Ya, yang kedua adalah apa ini? Perasaan bersalah terus-menerus dan cemburu yang berlebihan. Ya, deket dikit, ngobrol dikit udah cemburu. Kamu suka sama dia ya? Langsung marah ya. Bruce Lee ketawa, Bruce Lee gitu ya. Ya, jadi waktu kita cinta itu jadi apa ya? Jadi ketakutan. Bukan damai sejahtera tapi malah jadi rasa takut terus gitu ya. Takut dia marah, takut dia ngamuk gitu. Nah itu udah gak sehat. Ya, kemudian ketergantungan emosional yang ekstrim. Maksudnya apa nih? Kita ngerasa tanpa pasangan kita gak lagi berharga. Padahal Tuhan bilang kamu berharga di mataku. Tanpa siapapun kita sudah berharga di mata Tuhan. Jadi kita gak perlu bergantung sama pasangan kita. Ya, kemudian yang berikut adalah kehilangan jati diri dan damai sejahtera. Artinya kita mulai mengorbankan nilai-nilai yang kita pegang, kita mulai mengorbankan panggilan-panggilan pelayanan kita, bahkan relasi sama Tuhan pun semakin jauh. Untuk apa? Cuma mempertahankan hubungan kita sama pasangan kita. Dan yang terakhir adalah isolasi sosial dan rohani. Mulai itu menjauh dari teman, menjauh dari keluarga, menjauh dari gereja ya. Kalau kita ada 5 hal ini yang kita alami, yang kita lakukan sekarang ini, nah itu saatnya putar balik. Ya, saatnya mulai lihat-lihat lagi, saatnya mulai jaga-jaga. Karena hubungan yang beracun itu gak ada ujungnya. Capek banget. Capek banget ya. Padahal di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, siapa yang mau bacain? 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya. Jadi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Ketika kita menjalani hubungan tapi banyak ketakutan. Nah, padahal di Alkitab bilang ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah kalau kita menjalin hubungan tapi kita takut mulu, takut dimarahin, takut berantem, takut ini. Nah coba dicek ulang, mending dipikirin ulang. Daripada udah terlalu jauh, terlalu lama semakin susah untuk putar balik. Ya kita lagi banyak banget ya dengar berita-berita yang menyedihkan ya dari kalangan-kalangan public figure gitu ya, yang kita lihat kok kayaknya hubungannya baik-baik aja, hubungannya oke-oke aja, ternyata malah harus berpisah gitu ya. Karena apa yang kita lihat di luar itu tidak semanis yang di dalam. Nah, tapi kita yang masih bisa punya pilihan, masih bisa punya waktu, ya kita harus bisa melihat dengan bijaksana apapun yang terjadi di sekitar kita. Ya, coba kalau boleh dong ada yang sharing gitu. Niko. Siapa nih? Atau Vera. Kalau Vera sendiri selama ini ngerasainnya apa? Pernah nggak ada di dalam hubungan yang toksik? Yang ini ada, kalau toksik apa enggak ada 5 ini enggak? Oh belum, jangan dong. Ya. Tapi pernah enggak? Mungkin yang lalu-lalu gitu. Pertama dan terakhir. Oh Niko ya. Oke coba Niko deh.
Oke, udah sangat baik. Oke, ya yang penting ya kalau namanya cara berhubungan mungkin kita memang pasti berproses ya, yang penting ada perbaikan dan perkembangan. Cuma jangan sampai ini aja, acuannya 5 hal ini ya, 5 hal ini yang paling bisa kita lihat. Kadang-kadang kita nggak tahu emang toksik tuh batasnya mulainya dari mana sih gitu kan, benar ya. Jadi makanya penting sekali kita untuk pembahasan-pembahasan seperti ini. Jadi tahu, oh ternyata hubungan saya udah masuk ke dalam arena toksik nih, harus ngapain nih? Ya, mau nggak kita diskusi sama pasangan kita? Nah tapi kalau pasangan kita aja nggak bisa diajak diskusi, ya udah mending stop aja gitu, masih banyak yang lain gitu. Karena kalau sudah menikah, ya udah terima aja deh tuh teman-teman semua kan. Nah tapi kalau sebelum janur kuning itu melambai, ya bisa kan gitu. Jadi jangan sampai kelima hal ini terjadi di dalam hubungan kita aja. Ya yang penting tidak apa ya, cinta atau hubungan itu nggak menjerat, jadi jeratan buat hidup kita gitu ya. Jadi kasih yang benar itu juga bukan berarti kita selalu bersikap baik tanpa batas. Ya, tadi kan sudah dibahas ya, harus punya batasan-batasan yang sehat. Oh oke nih kalau berantem ada batasannya nih, kita hari ini harus selesaikan, kita harus ngomong. Jangan kayak tadi nih kalau misalkan gak ngerti ya udah tunggu aja seminggu, tunggu aja sebulan. Nah akhirnya jadinya gak sehat. Ya harus punya boundariesnya, aturannya seperti apa sih gitu. Ya itu mungkin bisa didiskusikan sama kerabat kita, sama pasangan kita ya. Bahkan di dalam hubungan berelasi juga gitu, ini bisa kita aplikasikan gitu. Kita punya batasan sama orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kalau ada masalah ya diomongin, jangan beraninya di belakang. Di belakang ngomonginnya jelek banget, tahu gak sih ini. Sama kayak pasangan kita, seringkali kita gitu ya. Kita kesel sama pasangan kita curhatnya sama orang lain. Tahu gak sih cewek gue gini, cowok gue gini. Padahal yang menjalin hubungan siapa? Kita sendiri, tapi kita nggak selesainya nggak sama orang yang bermasalah, kita selesainya sama orang yang nggak tahu masalah. Kalau dapat orang yang bijak, kita bisa jadi orang yang baik. Tapi kalau dapat orang yang sama aja busuknya, ya kita juga makin apa ya, terjerat, sama-sama jadi membangun hubungan toksik yang lain gitu. Ya, jadi kita kalau punya masalah, aku sangat tipe yang kalau ada masalah aku pasti langsung ngomong. Tahu gak sih nyebelin banget loh kayak gini, ngerti sama siapapun. Kenapa? Abis itu plong, gak dosa. Ya maksudnya kita gak usah marah-marah, tapi maksudnya plong itu gak menyimpan apa tadi? Amarah, tidak menyampaikan kesalahan orang lain. Ya, kalau rasanya orang gak bisa ngomong, datengin, gak masalah. Ya, enak gak sekarang Niko kalau udah diomongin ada masalah? Enak kan? Nah itu jadi kalau ada masalah, kalau ada keberatan atau apapun yang menjadi beban pikiran kita dibicarakan. Karena seringkali yang jadi kita terjebak nih kehilangan jati diri apa? Banyak asumsi di dalam pikiran kita. Oh si Niko tuh orangnya kayak gini, padahal diomongin juga belum. Ternyata Niko orangnya tidak seperti asumsi yang kita pikirkan. Ya enggak, seringkali ya kita terjebak di dalam pikiran-pikiran negatif tuh karena semua asumsi. Kita jelekin orang gampang, tapi kita seringkali tidak juga mau berkaca. Nah ini yang berikutnya. Kita ngerasa pasangan kita gak baik, kita ngerasa kerabat kita gak baik, kita ngerasa keluarga kita yang gak baik. Tapi kita gak pernah mau berkaca diri. Tapi gue baik gak sih? Tapi gue kayak gimana ya? Pernah gak kayak gitu? Manusia ini cenderung lebih senang menyalahkan orang lain daripada melihat kesalahan di diri sendiri. Ngerasanya diri kita udah paling benar, ngerasanya diri kita udah paling baik, yang lain salah. Terus kalau udah masalah apa? Either lari, ya lari dari masalah. Either apa tadi? Diem, ya diem aja, diem. Satu lagi kita cari pasukan, jelekin sama orang lain. Biar apa? Puas gitu, puas. Aduh gue kesel banget sama nih orang. Jadi orang lain harus kesel, harus dibikin menderita. Nah enggak gitu. Nah itu tadi dibilang, akhirnya yang tadinya semua hubungan kita baik-baik, semuanya akan berubah menjadi toksik. Nah kalau itu kita terus pelihara sampai nanti kita tua, aduh hidupnya gak enak banget. Gak usah mikir orang lain, buat kita diri kita sendiri aja jadi gak nyaman gitu, gak enak. Ya, nah ini kita ngomong kasih yang sehat dulu aja.
ya, dan cinta yang salah arah ya. Ini perbandingannya ya. Yang pertama, yang sehat itu kayak apa sih? Itu menguatkan identitas dan iman kita. Waktu kita berhubungan dengan seseorang, apakah hidup kita menjadi lebih dekat sama Tuhan atau menjadi jauh dari Tuhan? Itu yang harus pertama. Kenapa? Karena kedepannya nggak semudah di bayangan, nggak semudah yang dibicarakan oleh orang lain. Kalau kita nggak punya pasangan yang sepadan, yang punya tujuan yang sama, identitas yang sama, pasti nanti akan jadi toksik. Perjalanan yang susah. Ya. Nah, cinta yang salah arah tadi apa? Ngikis harga diri kita, menjauhkan dari Tuhan, semua fokusnya ke diri kita sendiri. Harga diri gue di mana kalau cewek gue marah-marah kayak gini misalkan ya. Padahal kita nggak lihat kenapa sih dia marah. Sebenarnya kan segala sesuatu ada alasan ya. Kenapa dia marah, kenapa saya berantem, itu tuh semua punya alasan. Nah itu harus didiskusikan. Kuncinya cuma satu, komunikasi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah cinta yang sehat adalah berdasarkan kejujuran dan saling menghargai. Jangan ada apapun yang disembunyikan dari pasangan kita. Ya, aku pernah tuh punya teman kayak lajan. Jangan bilang ya sama cowok gue lagi kayak gini-gini misalkan. Nah udah dengan kalimat itu jangan bilang ya. Itu tuh udah gak menyimpan kejujuran. Padahal kalau kita mau mau menjalin hubungan ya udah jadi diri apa adanya aja. Jadi Niko, jadi Vera, jadi Kristo. Ya udah ini saya gitu. Pasangan kita bisa nerima nggak? Ya nggak? Kristo gimana nih? Langsung tembak. Ada pengalaman nggak? Belum? Belum? Bingung langsung ya. Jadi nah berikutnya ada cinta yang salah arah adalah didasari dengan rasa takut kehilangan. Ya gak usah takut, kalau emang dari Tuhan pasti dia akan selalu sama kita kok. Kalau hilang berarti bukan buat kita, udah gitu aja. Ya, yang selanjutnya adalah cinta yang sehat adalah menghasilkan damai sejahtera. Ya mungkin gak selalu damai sejahtera ya, tapi apapun mau sebaik apapun pasangannya kita pasti akan ada persoalan. Cuma masalahnya persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik atau tidak. Mendatangkan damai sejahtera atau malah ternyata mendatangkan banyak masalah. Ya itu yang harus dilihat. Nah cinta yang salah arahnya gimana ya? Tadi menimbulkan kecemasan, ketegangan, sampai anxiety, sampai apa kalau orang sekarang bilang mental health ya. Kena gitu kayaknya. Ya semua itu dari hal-hal kecil. Ya, hal-hal kecil yang kita biarkan terjadi di dalam hidup kita akhirnya jadi numpuk. Ya, akhirnya tidak bisa menumbuhkan pribadi yang lebih dewasa. Ya, seharusnya cinta yang sehat itu menjadikan pribadi yang lebih dewasa. Kemudian, nah akhirnya cinta yang salah arah membuat orang kehilangan arah dan tujuan. Ya, nggak tahu lagi nih mau ngapain sih. Ya udah jalanin aja deh, banyak banget. Ada orang yang cerita masalahnya kayak udah berat banget sampai yang dipukulin udah dari pacarannya aja udah dipukulin. Tapi masih mau aja terus sama pacarnya. Ya itu tadi. Jadi cintanya itu bukan lagi kasih tapi udah kayak jeratan, udah gak bisa lepas. Nah itu kalau dibiarin lama-lama ya makin lagi susah lepas, susah sekali. Banyak sekali orang KDRT ataupun kekerasan di dalam pacaran itu susah sekali lepas sama pasangannya, aku juga gak ngerti kenapa. Nah itu karena toksiknya itu kayak mengikat. Makanya kalau kita masih punya kesempatan untuk lari dari situ ya udah. Memang bukan jalannya, jangan dipaksakan. Ya. Kasih yang sejati itu sebenarnya cinta itu atau kasih itu bukan sekedar perasaan tetapi keputusan untuk mengasihi dengan kebenaran dan kebebasan. Ya sama halnya kayak Tuhan gak pernah loh maksa kita untuk mencintai Tuhan. Karena apa? Karena cinta sejati itu selalu memberi ruang untuk kebebasan. Itu memberikan kebebasan kan? Kita mau mengasihi Tuhan apa enggak itu kan bebas kan? Tuhan gak maksa kamu harus ngasihin aku ya, kamu harus nyintain aku ya karena aku udah selamatin kamu, gak pernah kayak gitu kan. Kita mau mengasihi Tuhan karena kita memilih untuk mengasihi Tuhan. Sama halnya dengan pasangan kita, sama halnya dengan sesama kita. Kita mau berhubungan sama mereka, mau berhubungan sama pasangan kita karena kita yang milih. Ya enggak? Kita milih dia untuk jadi pasangan kita.
Nah, ketika kita mau memilih ya harus bertanggung jawab dong. Jangan kita jadi melukai pasangan kita, jangan jadi kita malah jadi batu sandungan buat pasangan kita, ya kan? Karena di dalam kasih itu mengajarkan kita untuk selalu belajar bertumbuh, belajar hidup bebas dengan batas, ya. Nah, ini berikutnya. Kalau ya, aku nggak nunjuk ya. Kalau kita terjebak di dalam hubungan yang toksik, ya, ini hal-hal yang harus kita kerjakan. Ya, karena kita nggak bisa tuh menghargai, mengasihi orang lain dengan benar jika kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita pertama nih, sebelum kita memulihkan ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita bisa mengasihi diri kita sendiri dulu. Bisa nggak? Kalau belum bisa jangan coba-coba deh berhubungan sama orang lain dulu. Karena kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita dulu, kita nggak akan bisa mengasihi orang lain dengan benar, pasti. Ya diri sendiri aja nggak bisa, apalagi orang lain kan, ya nggak? Ya, jadi ini langkahnya. Yang pertama kita harus sadari dan akui bahwa hubungan sudah tidak sehat. Ya, ini berlaku dimanapun. Ya, di pekerjaan, di keluarga, di hubungan dengan pasangan, ini harus dilakukan. Sadari dan akui. Oh ini udah gak sehat nih, udah gak benar nih kayak gini. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pulihkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, doa, firman, komunitas gereja gitu ya. Kita harus ada mentor, kita harus ada teman untuk cerita. Gak bakal bisa memang kita hidup sendiri. Tapi yang pertama kita harus lari kepada Tuhan. Seringkali kita kalau ngadepin masalah ya, kita ngomongin masalah, kita berusaha banget cari solusi, kita berusaha banget pengen banget menyelesaikan masalah, akhirnya dibesar-besarin masalah, tapi kita mengecilkan Tuhan loh. Kenapa? Karena kita gak pernah tuh duduk diem di bawah kaki Tuhan. Kita gak pernah tuh duduk diam berdoa, bersaat teduh sama Tuhan. Seringkali masalah bukan membuat kita semakin dekat sama Tuhan, ternyata menjadi semakin jauh. Kita lupa, aduh banyak banget masalah, lagi stres banget, lagi banyak tekanan. Padahal Tuhan bilang ya udah duduk, diam, doa. Tapi kita malah sibuk terus. Ya enggak? Sibuk curhat, sibuk ini, sibuk itu. Akhirnya masalah jadi semakin besar, Tuhannya semakin kecil. Nah hati-hati. Ya, jangan sampai kasih yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam hubungan kita, semua berubah menjadi toksik. Akhirnya apa? Kita gak akan pernah bertumbuh. Kita gak akan bisa menjadi orang yang dewasa dan kita tidak akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Sia-sia kita ibadah, mau serajin apapun itu gak akan menyelamatkan kita. Kita mau berbuat baik sebaik apapun itu gak akan menyelamatkan kita kalau hati kita tidak terfokus kepada Tuhan. Hal pertama, dulu aku pernah ikut seminar kayak workshop summer camp gitu. Itu dia gak ngomong macam-macam, dia cuma ngomong kayak gini. Satu hal yang aku ingat ya, maksudnya waktu itu kuliah. Intinya adalah segala sesuatu yang melebihi Tuhan itu adalah berhala. Ya, even itu orang tua kita, anak kita, istri kita, pasangan pacar kita, keluarga kita, segala sesuatu, baik itu pekerjaan kita, karir kita, mau pelayanan kita, segala sesuatu yang sudah melebihi Tuhan itu adalah berhala. Maka itu poin kedua itu udah paling penting. Tuhan taruh di nomor 1, maka semua masalah kita, semua persoalan kita akan bisa kita hadapi, akan bisa kita lewatin dan kita bisa bijak untuk melihat tadi ya. Melihat keadaan, melihat hubungan, oh sepertinya Tuhan sedang menunjukkan ini pasanganku dan ini bukan pasanganku. Jadi namanya punya kepekaan. Ya. Nah yang berikutnya, kita harus bangun batasan yang sehat tadi. Ya, jangan sampai semua kita iyain. Tadi kan udah bilang ya, jadi kita boleh kok mengasihi orang, pacaran sama orang kita boleh ngomong enggak. Karena memang kita harus punya batasan yang sehat. Oh saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan ini. Tapi saya bisa melakukan ini. Nah itu harus di set. Sejauh mana batasan-batasan kita.
Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya ini tadi ya, belajar mengasihi diri sendiri sebagai ciptaan Allah yang berharga. Jangan ngerasa kalau misalkan apalagi kalau pas lagi putus ya, aduh udah gak ada dia, udah kayak gak berharga banget ya diputusin misalkan gitu. Enggak gitu. Kalau diputusin berarti itu bukan dari Tuhan, udah. Tapi kalau tiba-tiba nyambung lagi atau dikasih yang lain gitu, nah berarti Tuhan memberikan kesempatan yang lain. Jangan justru kekeras kepalaan kita akhirnya tidak mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Jadi kita harus mengasihi diri kita sendiri dulu. Jangan pernah merasa tidak berharga karena pasangan kita mungkin sering marah-marah sama kita. Terus kita ngerasa aduh gue gak ada nilainya nih, gak gitu. Karena ketika kita mau menjadi pribadi yang dewasa, kita harus mampu mengasihi diri kita dulu. Karena kita adalah ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Ya, oke. Nah, oke, berikutnya. Udah. Nah, ini ya. Cinta yang sejati bukan tentang siapa yang membuatmu berdebar ya, tetapi siapa yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan cinta sejati bukan hanya perasaan, tetapi keputusan untuk mengasihi dengan kebenaran, kesetiaan, dan pengorbanan. Ya, cinta yang sejati itu tidak mengurung dan tidak selalu menuntut, tapi memerdekakan. Maksudnya apa nih? Memerdekakan tuh, misalkan kalau ngurungin, kamu harus berubah ya, kamu harus nurut sama aku ya, kalau kamu sayang sama aku dengerin dong gitu, misalkan gitu ya. Banyak ya, banyak sering sekali terjadi. Ya diharapkan jangan kita yang melakukan itu sama pasangan kita, tapi kita justru mendorong dia untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita kalau salah kayak gini kita harus ngapain ya? Salah ya wajar dong manusia. Tapi kita menghadapi kesalahan itu gimana sih caranya? Biar sama-sama bertumbuh nih sama Tuhan kan? Ya kan? Nah ini. Kok gimana nih? Di next aja coba. Hah? Gak bisa di next ya? Oh ya udah deh. Oke, gak bisa. Ya udah gak apa-apa. Oke, jadi yang terakhir adalah yuk kita mulai kasih dan cinta yang benar. Jangan sampai berubah menjadi toksik. Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah mengasihi diri kita dulu karena kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Agar kita bisa mengasihi orang lain dengan baik. Yang kedua yaitu bahagia itu menular. Ya, jadi kalau kita punya rasa happiness, grateful, kitanya tenang, orang sekitar kita juga pasti akan merasakan aura itu. Tapi kalau aura kita kayak tukang ngambek, marah gitu, orang juga nular tuh. Pernah kan ngerasain, kalau deket si A ini kok kayaknya adem ya? Gitu. Pernah gak kayak gitu? Ada teman kita deh, gak usah pasangan, ada kan? Kayaknya kalau deket dia enak gitu, ngobrolnya enak, kok dia happy terus. Tapi ada juga, aku punya soal kayak gitu, kalau deket ini pasti bawaannya gosip, malas. Misalkan, kenapa auranya soalnya gak enak. Kenapa? Karena dia gak happy. Orang yang suka gosipin orang lain tuh udah pasti gak happy. Ya, nah yang terakhir adalah, nah ini buat perempuan sih. Laki-laki menghormati perempuan yang sadar akan nilai dirinya. Jadi gak usah ngerasa apa ya, minder terus, nah gak usah. Pede aja dengan siapa dirimu. Ya, nah berharap topik hari ini boleh terus membantu kita biar kita boleh menjaga relasi kita dengan sesama kita, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Agar kasih yang sudah Tuhan taruh itu tidak berubah menjadi toksik. Karena kasih itu juga harus dirawat. Itu seperti taman ya, kita punya bibit bunga, kita harus siram, kita kasih pupuk, dia akan tumbuh indah. Tapi kalau taman yang toksik itu kita biarin ada satu duri itu kita diemin ya, terus akan dia muncul tuh duri-duri yang lain. Nah itu makin susah dibersihin. Nah itu ilustrasinya. Jadi semua ada di tangan kita. Kita mau yang mana nih? Mau bikin hidup kita jadi taman yang indah atau kita mau membuat hidup kita menjadi taman yang berduri, yang toksik tadi. Ya, jadi kadangkala
toksik atau enggak, itu tuh ada di tangan kita. Keputusan ada di tangan kita. Kita mau yang mana nih? Tapi seringkali kita ujungnya apa? Kita jalanin yang toksik, ujungnya nyalahin Tuhan, nyalahin orang, nyalahin semuanya. Ya enggak? Ya, tapi kita enggak pernah. Coba yuk nanti kalau kita menjalin hubungan sama siapapun, lebih sering kayak gini deh daripada gini. Ini kan sebenarnya kalau nunjuk orang ini ada 4 tangan ya ke kita. Nah coba tuh, lu tuh gini, nah coba lihat diri kita. Gua tuh gini, ya itu yang susah. Seringkali gagal sih, cuma masih selalu aku kalau gagal, sorry gitu. Yang penting ada kesadaran itu aja. Misalkan ada orang, kok marah sih, kok teriak sih? Lah kan lo duluan yang teriak misalkan gitu kan. Itu yang seringkali kita gak sadar. Ya, semua hubungan, semua relasi akan menjadi lebih baik kalau kita bisa lihat diri kita lebih baik juga. Jangan lihat kita yang paling benar terus, yang paling baik terus. Susah kita punya relasi yang baik sama orang. Jadi kayak saya korban terus dari pasangan saya korban nih dari teman-teman saya. Ya itu mah, itu tuh salah satu ciri-ciri teman-teman toksik itu kayak gitu. Aduh aku digini nih, padahal kalau dilihat lah kan lo yang salah. Tapi gak mau ngaku salah, jadi kalau udah salah langsung tuh main apa kita bilangnya playing victim ya. Playing victim ya kan, tuh Cila kayak punya pengalaman nih. Langsung kayak duluan nih cerita, tahu gak sih gini, biar apa? Biar kesalahannya gak kelihatan. Nah tapi kalau kita mau mengakui kesalahan kita mau melihat kekurangan diri kita, sebenarnya itu jauh lebih indah buat diri kita sendiri juga kok baiknya. Kenapa? Kita akan terus berproses jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, oke coba aku boleh ya buka ruang tanya jawab biar seru nih, biar gak kaku. Kayak ngomong sendiri. Biasa ngajar soalnya pasti ada tektok-tektoknya kalau terlalu dengerin dong bingung. Coba siapa nih yang mau share mungkin. Cila nih Cila. Oh Ajan nih kayaknya ada Ajan. Sangat berpengalaman loh Ajan. Enggak apa-apa justru banyak pengalamannya. Ayo Jan coba kan banyak ceritanya. Ya apa gak tahu sini dong di sini. Biar bisa didengar. Kayaknya mestinya yang bawa ini Ajan deh. Biar pengalamannya banyak. Iya gak apa-apa. Ada mikrofonnya. Ini when love turns toxic. Pernah gak lo toxic? Atau lo yang Halo. Oh iya. Nggak usah masuk frame. Weh, usah kok geser. Cinta sejati bukan tentang siapa yang membuatmu berdebar, tapi siapa yang membawa. Kalau ngebahas tentang hubungan toksik, ya pernah di dalam hubungan yang gimana. Pasangan yang salah tapi membuat untukku ketika pasangan membuat pasangannya merasa bersalah dan melimpahkan semuanya pada dirinya, itu udah toksik sih. Salah beneran gak? Enggak. Ketika menyalahkan sesuatu yang memang sudah yang latar belakang seseorang, menurutku itu toksik ya. Mungkin teman-teman beberapa tahu dulu. Iya, semuanya kayaknya tahu deh. Dulu aku pernah menjadi pasien tetap Bu Greta selama setahun. Konseling. Karena masalah hubungan, itu rentang waktu 2000. Ya, itulah pokoknya 2020-an ke atas lah. 2020-an ke atas aku pernah menjadi pasien tetap Bu Greta, kurang lebih hampir setahun. Masalah hubungan karena tapi tolong part ini di-cut ya, jangan di-upload ya. tolong di-cut ya, bagian ini jangan di-upload. Pernah ngejalanin hubungan dengan seseorang yang dia mempermasalahkan latar belakang pendidikan, terus bilang malu mengakui ke keluarganya kalau aku
pacarnya karena perbedaan latar belakang ekonomi dan pendidikan, terus malu mengakui, malu mau mamaku menjadi mertuanya karena mamaku janda. Pernah dalam hubungan yang seperti itu. Sempat denial sih, beberapa lama sempat denial dengan kenyataan itu, sampai aku harus konseling dengan Bu Greta kurang lebih setahun, karena di momen itu aku jadi mempertanyakan diriku, apakah aku layak untuk orang lain. Dengan latar belakangku yang seperti itu, dengan pernyataan yang dikeluarkan dia seperti itu, sempat mempertanyakan, aku masih berharga enggak sih gitu. Gitu. Berharga bukan berharga ini ya, aku tidak pernah mempersalahkan Tuhan untuk kondisi itu. Aku sudah selesai dengan itu. Cuma mempertanyakan dengan orang lain untuk menjalani hubungan. Mungkin teman-teman tahu aku sering gonta-ganti pacar. Ya, tahu. Ya kan. Dan aku juga sudah mengakui bahwa beberapa kali ya itu cuma pelarian aja. Ya seperti itulah Kak. Aku pernah dalam hubungan yang setoksik itu, tapi juga aku pernah menjadi lelaki yang sebajingan itu gitu. Karena menjadi belum bisa benar-benar move on, terus ngejalanin hubungan lagi, menurutku itu bajingan sih. dan aku pernah menjadi lelaki sebajingan itu gitu. Nah, itu aja Kak. Tapi sekarang gimana? Oh, nah, sekarang aman Kak. Sekarang aman. Iya. Biar nggak teori doang. Ya. Gimana gitu. Menerima kenyataan satu, terus berdamailah dengan diri dahulu gitu. Kalau memang masih menyimpan perasaan, cobalah untuk berdiam diri. Berdiam diri, jangan cepat untuk memulai hubungan baru gitu. Karena pengalaman gue yang pernah ku alami, karena terkadang kita tuh berpikir bahwa kita udah move on gitu. Memang terasa udah move on nih, udah rela. Memang terasa kayak gitu. Tapi tiba-tiba nanti di momen, ada aja satu momen yang terjadi gitu, tiba-tiba mematik perasaan itu muncul lagi gitu. Ya, mematik perasaan itu muncul lagi gitu dulu itu. Tiba-tiba keingat perasaan untuk mantan. Nah, itu yang menjadi masalah. Tapi sekarang tenang, sekarang aman kok. Sudah tidak. Sudah aman. Soalnya masih. Nanti kalau udah selesai baru kita bahas lagi. Jadi tips dari aja biar gak jadi bajingan. Ya. Tadi benar ya, harus berdamai sama diri sendiri, itu udah paling benar. Ya tadi kan aku bilang ya, jangan mencari harapan dari orang lain untuk mengisi kekosongan diri kita. Nah itu yang paling bahaya. Kenapa? Karena waktu pasangan kita melakukan kesalahan, kita tuh kayak kepantik emosi aja gitu. Padahal bukan salah dia juga gitu. Tapi karena kita berharap lebih banyak. Kita punya masalah di belakang, baik itu mau latar belakang keluarga kek, atau mau latar belakang mungkin di sekolah atau apapun yang gak enak. Nah itu kita berharap kita bisa dapatkan afirmasi dari pasangan kita. Nah itu jangan, kasihan. Ya pasangan kita jadi terbeban banget tuh. Yang tiap hari harus, ya kamu gini, ya kan gak mungkin loh tiap hari dipuji-puji terus ya. Nah tadi benar ya, jadi kita harus berdamai sama diri kita sendiri dulu. Sebelum kita menjalin hubungan sama orang lain. Biar jangan jadi pelampiasan ya, kalau Ajan kan banyak tuh pengalamannya ya sebelum-sebelumnya. Nanti juga jangan sampai jadi pelarian. Ya harus benar-benar bersih. Jadi kita mau mulai hubungan sama orang lain jangan sampai kita meninggalkan luka gitu sama orang.
Ya, jangan kalau kita terluka, kalau aku ya prinsipnya ya udahlah gue terluka nggak apa-apa. Yang penting jangan kita yang bikin luka sama orang lain. Dosanya di mana? Di kita. Mikirnya gitu aja. Makanya kalau Tuhan jadi yang utama, pasti kita akan selalu fokus ini. Kita nggak mau nyakitin orang lain, gitu aja. Tapi kalau rasanya hubungan toksik itu kan, kok kayaknya gue disakitin mulu, kok dianya kayak gini. Oh ya udah, berarti gini. Kalau prinsip aku udah nggak cocok, jangan dipaksa. Selesai aja. Kalau nggak cocok, ya udah kita keluar ke jalan yang lain. Ya kan semua manusia nggak akan pernah 100% suka sama kita, cocok sama kita nggak mungkin. Karena banyak sekali manusia di dunia ini dengan berbagai tipe. Ya ada yang cocok, kayak temenan juga gitu kan. Oh saya cocoknya sama misalkan sama Niko. Oh ternyata Cila cocoknya temenannya sama Vera gitu kan, ada cocok-cocokan. Ya nggak usah dipaksain. Nggak harus kita karena mengasihi semua sesama manusia bukan berarti kita harus cocok kan. Mengasihi beda ya, mengasihi sama mencocokkan tuh beda loh. Ya, dua hal yang berbeda. Jadi memang kalau memang kita connect-nya sama pasangan kita yang ya udah stick sama dia aja. Nggak usah juga nyoba-nyoba gitu. Ya, kalau memang masih mau nyoba-nyoba ya temenan aja nggak sih gitu. Ya kan Jan? Ya. Oke, yuk siapa lagi yang mau share? Siapa? Boleh, tolong dong. Siapa? Erik. Ayo Erik. Ayo Erik sini dong. Ayo, gak apa-apa, gak ada pengalaman juga itu adalah pengalaman. Coba Erik sini dulu, coba Erik. Apa pengalaman ditolak gitu? Sekarang kosong, kemarin enggak kan? Coba Erik sharing dulu sini. Ya berharap jangan sampai ada di antara kita yang terjebak dalam hubungan toksik tadi ya. Ini gak berlaku cuma buat pasangan ya. Pertemanan juga, dalam keluarga. Jadi intinya adalah kalau aku untuk keluar dari hubungan toksik itu satu, komunikasi. Itu udah paling penting. Komunikasi, jangan hidup pakai asumsi. Nah itu. Itu untungnya bukan buat orang lain kok, untungnya buat diri kita sendiri. Jadi kita nyelamatin diri kita sendiri. Karena kadang mental health itu kita yang bikin loh. Kita yang membiarkan diri kita terbawa di dalam situasi itu. Padahal kita punya pilihan, kita punya kebebasan untuk memilih. Ya, jangan sampai udah dibahas, aku nggak mau hari ini dibahas sebagai cuma teori aja. Oh ya udah, yang penting hari Sabtu udah IF, ada temanya When Love Turns Toxic, tapi nggak ada yang kita lakukan, jangan. Ya, kalau mau curhat yang cewek-cewek boleh ya, at anytime boleh ya, DM mau chat anytime ya. Karena pada prinsipnya orang-orang yang terjebak dalam hubungan toksik itu butuh komunitas yang baik. Jangan masuk ke dalam komunitas yang jadi kompor. Nah itu yang hati-hati ya, harus punya komunitas yang baik ya di gereja. Ya di gereja juga belum tentu semua baik ya maksudnya, tapi kita bisa lihat oh orang ini positif. Atau orang ini ternyata ngomporin jangan. Kenapa? Dulu papaku selalu bilang, bertemanlah dengan semua orang, tapi bersahabatlah dengan orang yang kita pilih. Kenapa? Karena sahabat kita lah yang akan membentuk kita. Sama pasangan. Ya, pasangan kita mau mau kayak gimana pun akan mempengaruhi kita. Pasti, itu pasti banget. Ya, secara tidak sadar. Ya kayak dulu nih aku contoh ya, jadi cerita sedikit. Misalkan aku sama si Lando ini orangnya berani banget sama orang siapa juga bodo amat. Kalau emang sesuatu yang benar dia akan bela yang benar. Ya, aku orangnya benar dulu ciut aja, ya udah diem yang penting tahu benar. Sekarang waduh udah berani banget, maksudnya nular ternyata. Lebih berani, nyamperin orang berani, ngajak orang ngomong berani. Berapa? Sebenarnya ternyata ada positifnya, makanya kalau kita punya pasangan itu harus saling melengkapi. Ya, kekurangannya kita eliminasi. Ya, makanya kalau punya pasangan, kalau nanti mau jenjang serius, kalau aku selalu gini, lihat kekurangannya dulu. Kalau pacaran jangan lihat kelebihannya, lihat kekurangannya. Aneh ya, tapi itu aku. Kenapa? Aku bisa nerima gak? Kalau kekurangannya aja kita gak bisa terima, jangan dilanjutin. Karena kelebihan itu hanya bonus. Ya, kelebihan itu ya udahlah kita kan bisa nikmatin gak akan jadi masalah. Tapi yang akan jadi masalah kan kekurangannya. Nah kekurangan pasangan kita bisa kita terima gak? Bisa kita tolerir gak? Kalau bisa ya udah gak apa-apa.
Tapi kalau ternyata kekurangannya sangat mengganggu, wah kayaknya nggak bisa nih, nggak bisa. Udah, jangan dilanjutin. Oke, aman? Gak ada yang mau share lagi, cerita lagi? Bruce Lee nih kayaknya serius banget nih. Bruce Lee ada gak pengalaman? Belum ada. Jangan sampai salah milih ya Bruce Lee ya. Harus kayak Eric loh itu. Contoh ya. Cukup satu kriterianya, cinta Tuhan. Ya, oke. Mari kita tutup hari ini. Kiranya apa yang boleh kita bicarakan hari ini terus boleh mendewasakan kita, membuat kita semakin bertumbuh ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan selalu melihat orang lain yang salah, tapi belajar untuk melihat diri kita harus diperbaiki apa. Sehingga hubungan kita sama sesama kita, sama teman kita, sama pasangan kita semua akan menjadi lebih baik. Ya. Andalkan Tuhan di dalam segala hal karena Tuhan nomor 1. Ya, jangan lupa.